Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isra Faradila dari jurusan Teknik Elektro Unsia. Saya memiliki NIM 210410501003. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang berjudul sensor pada kebun kopi. Di sini saya telah membuat kode tentang aplikasi saya. Aplikasi ini saya sebut dengan aplikasi data kebun kopi, yang dimana untuk penggunaannya kita harus menambahkan ID dan no koordinat. Nah, sebelum saya masuk ke tampilannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kodenya. Di sini terdapat main.py, package basis data, dan ambil data.py, dan yang terakhir yaitu database kebun kopi. Nah, di sini saya akan membahas lebih dahulu tentang basis data. Basis data di sini yaitu berisikan tentang kode yang membuat basis datanya. Saya menamai basis datanya yaitu kebun kopi. Lalu di sini pada basis data saya membuat tabel data pohon dan tabel untuk sensor. Lalu di sini terdapat init.py yang berguna untuk mengupload datanya agar dapat digunakan ke yang lain. Lalu di sini terdapat ambil data.py. Ini berguna untuk mengambil data dari sebuah web yang telah ditentukan. Di sini web tersebut berguna untuk mengambil data sensor atau mengambil sensor, fungsi-fungsi sensor, yang dimana untuk pengaksesannya kita harus menggunakan NIM kita sendiri. Terlihat di sini alamatnya diinisialisasikan dalam variabel alamat, lalu dibuka dengan json.load. Setelah itu data pohon, setelah itu sensor akan dimasukkan ke data pohon. Lalu sensor-sensor tersebut setelah dimasukkan ke database baru dapat digunakan. Kita akan masuk ke main.py. Di sini saya mengimport basis data, urlib request, mengimport URL opennya, lalu tk enter, uniform, font dari tk enter, message box, dan fill dialog dari tk enter, matplotlib, pyplot, json, escalatory, dan time. Di sini saya memanggil basis data dan tabel-tabelnya. Pada baris 19 hingga 20 saya membuat tampilannya dengan ukuran 600 x 300. Lalu di sini terdapat fungsi getlog, di mana fungsi getlog di sini yaitu menyambungkan antara link sensor dengan database agar keduanya dapat digunakan secara bersamaan dan terhubung. Lalu di sini terdapat fungsi option sensor, di mana sensor-sensor ini akan berbentuk pilihan pada saat digunakan. Pada outputnya kita melihatnya akan seperti ini. Terdapat beberapa pilihan dalam penggunaan sensornya. Saya akan menjelaskan untuk lebih lanjutnya nanti. Lalu di sini terdapat fungsi show data yang akan menampilkan data setelah sensor digunakan pada ID pohon yang ditentukan. Lalu di sini pada baris 166 terdapat fungsi-fungsi atau fungsi sensor yang telah didefinisikan agar dapat digunakan. Fungsi-fungsi ini dari berakhir sampai
baris 378, yang dimana fungsi terakhir yaitu total sensor yang akan mentotalkan seluruh sensor atau hasil sensor yang ada. Lalu selanjutnya terdapat global option sensor, di mana di sini sensor akan dalam bentuk global supaya dapat digunakan oleh seluruhnya. Di sini terdapat baris-baris yang mendefinisikan kotak-kotak atau label dan nama pada tampilan. Lalu selanjutnya pada baris 463 di sini terdapat option delete, di mana berguna untuk menghapus data. Kita akan dapat menghapus data yang telah ada di dalam database. Lalu di sini terdapat fungsi result, di mana ia akan menampilkan data dari database. Ia akan menampilkan koordinat, latitude dan longitude, ID dan tanggal yang ditentukan sebelumnya. Lalu di sini exit window. Jika kita memencet atau menekan tombol keluar, di sini kita akan keluar dari aplikasi tersebut. Lalu di sini terdapat fungsi save data, di mana di sini kita dapat menyimpan data keluaran dari hasil sensor atau masukan data yang telah kita masukkan ke dalam device internal kita. Lalu di sini terdapat fungsi save data 1 dan save data 2. Jika kita menggunakan di sini terdapat save semua data koordinat pohon dan save semua data sensor pohon. Lalu di sini dijelaskan atau didefinisikan seluruh ukuran tabel, nama, dan beberapa input yang ada pada tampilan utama. Lalu di sini koneksi ditutup, koneksi database, lalu dan tampilannya ditutup, berakhir. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang output yang ditampilkan dari program saya. Dalam penggunaannya, kita harus memasukkan dulu ID dan no koordinat supaya pohon dapat diakses. Saya akan memasukkan ID-nya 1 dan no koordinat, nomor koordinatnya 1 juga. Kita akan menekan tombol tambahkan data agar dapat datanya tersimpan di dalam database. Lalu untuk mengeceknya apakah ada atau tidak, kita dapat menggunakan tampilkan data. Nah, di sini terlihat data-data pada ID pohon 1. Di sini terdapat latitude, longitude, dan tanggal atau waktu yang kapan kita masukkan. Sesuai dengan tanggal sekarang yaitu 13 bulan 5 2022. Baiklah, selanjutnya setelah data dimasukkan, kita dapat menyimpannya ke dalam device internal kita. Kita dapat save semua data koordinat pohon atau save semua data sensor pohon. Kita juga setelah memasukkannya, kita dapat menggunakan sensor tanaman. Untuk menggunakan sensor tanaman, kita harus memasukkan dulu ID pohon supaya ID pohon ini berada di dalam tabel tabel sensor type. Kita menekan tambahkan data. Setelah tombol tambahkan data, baru kita dapat mencari data-data tentang ID 1. Di sini terdapat tampilkan semua grafik. Nah, warna biru di sini merupakan lambang K levelnya atau rata-ratanya, hijau di sini kelembaban tanah, dan yang lain-lainnya sesuai dengan keterangan yang ada di sebelah kanan ini. Nah, jika ingin memasukkannya lagi, kita dapat menambahkan ID pohonnya dan no koordinat. Saya di sini akan memasukkannya dua-dua. Tambahkan data dan sensor tanaman, kita buka.
Lalu kita tambahkan ID pohon 2, tambahkan data. Setelah itu kita dapat menampilkan antara grafik ID pohon 1 dan ID pohon 2. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Perbedaan antara ID kopi 1 dan ID pohon kopi 2. Untuk penggunaan selanjutnya kita juga dapat menambahkan lagi. Di sini saya ingin memasukkan ID-nya 3, no koordinatnya kita dapat memasukkan 5. Lalu kita tambahkan data. Lalu kita dapat sensor tanaman. Kita buka ID pohon. Di sini kita masukkan ID pohon 5. Tambahkan data. Setelah data ditambahkan, baru kita dapat melihat. Kita juga dapat melihat salah satunya, yaitu tambahkan data terkait soal kelembaban. Di sini terdapat ID pohon kopi 1, ID pohon kopi 2, dan ID pohon kopi 3. Di sini kita dapat melihat seluruh perbandingan antara ID-ID yang telah kita masukkan. Nah, di sini sesuai yang telah kita masukkan, kita dapat melihat perbedaannya. Di sini terdapat pada ID pohon 1 terdapat temperatur 19,9 dan berbeda pada ID pohon 2 20,03 pada air temperatur, sedangkan pada ID 5 di sini terdapat air temperaturnya itu 20,54. Ketiganya memiliki suhu udara yang berbeda. Nah, setelah kita menggunakan sensor tanaman, jika kita ingin menghapus salah satu data atau menghapus seluruh data, kita dapat memanggil atau memasukkan data yang telah ada dan hapus data ID. Setelah hapus data ID, di sini data ID pohon 1 akan menghilang sesuai dengan yang kita pilih. Dan di sini terdapat hapus semua data. Kita dapat menghapus seluruh data yang telah kita masukkan tadi yang berada dalam database. Jika mengeceknya ditampilkan data, datanya akan hilang. Daftar data, koordinat, ID dan sensor. Nah, lalu bagaimana apa yang akan terjadi jika kita telah memasukkan ID pohon yang sama? Tambahkan data. Saya akan mencoba memasukkannya lagi. Nah, jika ID atau data telah dimasukkan ke database, akan tertampilkan sebuah pesan no ID sudah terdata, sehingga ID yang kita tambahkan tidak dapat dimasukkan lagi ke dalam database. Lalu yang terakhir terdapat fungsi keluar. Nah, di sini merupakan tombol keluar yang akan memperhatikan aplikasi jika kita pencet yes, dan no jika kita masih ingin menggunakan aplikasinya. Saya menekan yes dan aplikasinya berhenti sesuai dengan kegunaannya. Berakhir sudah penjelasan project saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila saya ada kesalahan kata atau hal-hal yang tidak saya sengajakan, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.